Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat, sahabat Al-Aminah official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini atau hari-hari ini, beberapa hari ini umat Islam disibukkan dengan acara-acara peringatan nuzulul Quran. Yakni yang dimaksud adalah acara memperingati saat pertama kali turunnya Al-Quran. Saat pertama kali turunnya Al-Quran, yang sebagian masyarakat mengatakan bahwa turunnya Al-Quran itu tepat pada tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan. Taib. Dan memang sebelumnya terjadi ikhtilaf. Jadi apa sih sebenarnya hakikat nuzul Quran itu? Kapan sih terjadinya? Pertama, para ulama mengatakan bahwa waktu nuzul Al-Quran itu terjadi ikhtilaf. Jadi pahala ahlu syar wal maghazi, ya, para ahli sejarawan Islam berbeda pendapat. Termasuk ahli tafsir juga berbeda pendapat. Kapan turunnya, bulan apa turunnya Al-Quran pertama kali itu? Ada yang mengatakan Al-Quran diturunkan pada bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Al-Quran diturunkan pertama kali pada bulan Ramadan. Ada yang mengatakan Al-Quran pertama kali diturunkan bulan Rajab. Ada yang mengatakan pertama kali Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Tetapi yang sahih menurut jumhur ulama bahwa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan suci yang diturunkan padanya Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai huda, petunjuk, linnas bagi manusia, wa bayyinat, dan penjelas-penjelas dari petunjuk itu, wal furqan, dan ianya pembeda antara hak dengan yang batil. Kemudian juga firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di bulan suci, di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terdapat pada bulan Ramadan. Terdapat pada bulan Ramadan, dan pendapat yang rajih Lailatul Qadar itu terjadi 10 hari akhir di bulan suci Ramadan. Kemudian terdapat ayat juga dalam surat Ad-Dukhan. Allah Ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam barokah. Jelas, malam barokah itu kata ulama, jadi 3 ayat ini tidak saling bertentangan. Karena bulan suci Ramadan, jelas pada ayat yang pertama, turunnya Al-Quran jelas di bulan yang barokah. Keberkahan yang paling barokah adalah saat Lailatul Qadar. Sehingga 3 ayat tersebut tidak terjadi pertentangan. Yang menjadi perdebatan ulama adalah tanggal berapa. Tanggal berapakah sesungguhnya Al-Quran itu turunkan? Jadi pada saat Lailatul Qadar, jadi indikasinya Lailatul Qadar. Bulan Ramadan, Lailatul Qadar disifati dengan Lailatul Mubarakah. Malam yang penuh barokah, yang ianya khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tentunya barokah itu. Kita beribadah semalam sama dengan 1000 bulan. Itu barokah. Barokah waktu. Barokah pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadilah ikhtilaf. Ikhtilaf yang pertama tentang berarti kapan? Malam keberapa? Ya, malam yang keberapa? Yang kedua yang diturunkan itu maksudnya adalah turun kepada Nabi Muhammad. Yang pertama kali turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau turun pertama kali dari langit dunia, dari Allah ke langit dunia. Lalu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga terjadi perbedaan para alim ulama. Baik, kita masuk kepada pokok perkara yang pertama. Sepakat jumhur ulama, kebanyakan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kebanyakan berpendapat bahwa Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan adalah bulan
unzila fihil Qur'an, diturunkan Al-Qur'an. Indikasi pertama. Sekali lagi, yang kedua indikasinya adalah Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, disifati Lailatul Qadar itu adalah apa? Lailatul Mubarakah, sebagai malam yang berkah. Fi inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an fi lailatin mubarakah. Fi lailatin mubarakah, di malam yang barokah. Bagaimana tidak barokah? Satu malam sama dengan 1000 hari, lebih baik daripada 1000 hari, 1000 malam. Baik, kita bahas sedikit tentang pendapat ulama, bukan pendapat saya, pendapat ulama, kapan sebenarnya waktu yang sahih turunnya Al-Quran pertama kali. Jika yang dimaksud nuzulul Quran itu adalah turunnya wahyu yang pertama kali, ya kan, sebagaimana umumnya kita pahami, atau turunnya pertama kali dari Allah Lauhul Mahfuz ke langit dunia, itu ya, maka kapan sebenarnya turun pertama kali? Kita melihat yang pertama, indikasi yang pertama, bahwa Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas, bahwa Nabi Muhammad ba'asa Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau bu'isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di arba'ina sana. Jadi beliau diutus oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul itu saat umur beliau 40 tahun. Tepatnya pada hari apakah 40 tahun itu? Di mana dikatakan saat itulah Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, atau diangkat menjadi seorang nabi. Pertama kali diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW umur 40 tahun. Kita lihat dalam kitab yang ma'ruf, Rahiq Al-Makhtum. Sahibul kitab, ya, setelah mempelajari banyak riwayat-riwayat dan pendapat-pendapat, bahwa 40 tahun pada saat yang dimaksud yang kita bahas ini, umumnya Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu adalah tepat pada hari Senin. Tepat pada hari Senin. Dan ini sesuai juga dengan hadis Nabi Muhammad SAW, ya, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW tentang hadis tersebut, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, ya, tentang puasa. Beliau Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang puasa hari Senin dan Kamis. Maka Nabi Muhammad mengatakan, fihi wulidtu wa fihi unzila alai. Pada hari Senin aku dilahirkan, pada hari Senin pula turun kepada wahyuku yang pertama kali. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat, daka yaumun wulidtu, itulah hari di mana aku dilahirkan, hari Senin. Wa fihi yaumun bu'istu, pada hari itulah aku diutus oleh Allah. Au unzila alaiya fihi, atau aku diturunkan wahyu pertama kali oleh Allah, riwayat Muslim. Jadi pada umur Rasulullah 40 tahun itu pada hari Senin. Dan itu terjadi di bulan Ramadan, pada tanggal 21 Ramadan. Ya, jadi pada 1 Ramadan, ya, pada tanggal 21 malam Ramadan, bertepatan dengan 10 Agustus 610 Masehi. Itulah hari, ya. Wa kana umruhu, dan saat itu umur Rasulullah SAW 40 tahun. Hitungan bulan, ya, bulan Qamariyah, bulan Islam, tahun Islam, dan 6 bulan. 40 tahun, 6 bulan, 12 hari. Atau kalau hitungan Syamsiyah, hitungan miladiyah yang standarnya adalah matahari, ya, perubahan antara matahari itu 00 malam. Kalau perubahan tentang hitungan Qamariyah, bulan itu adalah setelah tenggelam matahari. Itu hitungannya adalah 39 tahun, 3 bulan, dan 20 hari. Pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa awal pertama kali diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW terjadi pada 17 Ramadan. Jika 17 Ramadan merujuk kepada hadis-hadis dan fakta sejarah dan hitungan, ya, tarikh dari para alim ulama kita setelah diadakan penelitian, maka jatuh pada hari Kamis 17. Sedangkan Rasulullah ditanya tentang puasa Senin, beliau mengatakan, pada hari Senin aku dilahirkan, pada hari Senin aku diutus atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi.
Kalau yang berpendapat tanggal 18 berarti hari Jumat, itu jauh daripada hadis-hadis tersebut. Maka yang rajih insyaallah taala berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian hadis-hadis yang lain ya, berdasarkan hitungan tarikh juga, hitungan mundur ya, hitungan mundur hisab. Kemudian hadis-hadis yang lain tentang Lailatul Qadar terjadi itu 10 akhir bulan Ramadan. Jadi dari tanggal 21, maka ya insya Allah yang lebih tepat, yang lebih rajih bahwa nuzulul Quran itu terjadi pertama kali pada hari Senin 21 Ramadan. 21 Ramadan, dan itu sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha ya, hadis Aisyah radhiyallahu anha yang bercerita tentang kisah awal mula turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang kemudian ayat tersebut adalah surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Itulah pertama kali diturunkan oleh Allah taala ayat atau wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkat sebagai nabi. Sedangkan Nabi Muhammad diangkat sebagai rasul itu adalah diturunkan setelah beberapa hari setelah itu. Setelah ada fatrah wahyu ya, ada kekosongan wahyu yang banyak kisah-kisah terjadi di situ, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Kemudian Allah taala turunkan ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir. Ini perintah berdakwah. Jadi perintah diangkat menjadi nabi. Surat yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah untuk berdakwah diangkat menjadi rasul, berarti beliau pada surat Al-Mudaththir beberapa hari setelah kejadian yang pertama. Itulah yang rajih ma'asyiral muslimin. Dan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu berangsur-angsur. Itu yang rajih, tidak sekaligus. Ya, tidak berangsur-angsur, tidak sekaligus. Dan itu pendapat yang sahih menurut para alim ulama. Memang ada beberapa pendapat. Ya, pertama, pendapat tentang bab ini adalah Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz kepada langit dunia, namanya Baitul Ma'mur, sekaligus turun jebret. Ya, sekaligus turun jebret di sana, dan itulah ayat-ayat yang tadi disetir dari awal. Kemudian secara singkat setelah itu diturunkan di langit dunia, dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sekitar bertahun-tahun. Ya, ketika Rasulullah 13 tahun di Mekah, ditambah lagi 10 tahun di Madinah. Jadi sekitar berapa itu? Sekitar 23 tahun. Itu turun kepada Nabi Muhammad SAW, dan tidak sekaligus sebagaimana pendapat-pendapat yang lain. Itu yang sahih. Dan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur memiliki hikmah dan tujuan yang luar biasa. Di antaranya adalah menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika datang suatu masalah, ya Rasulullah diusir, Rasulullah dihina, ya sedih Rasulullah, turun ayat yang bercerita tentang kisah-kisah Nabi yang sebelumnya, sehingga hati Rasulullah menjadi kuat. Sehingga turunnya ayat berangsur-angsur itu hiburan untuk Nabi Muhammad SAW. Yang kedua juga adalah tahaddi wal i'jaz, sebagai mukjizat. Setiap ada pertanyaan, setiap ada masalah, turun ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu hal yang luar biasa juga, yang bahasanya juga panjang. Kemudian yang berikutnya juga tayyisirul hifdhihi wa fahmih. Dengan turunnya berangsur-angsur memudahkan bagi Nabi Muhammad dan bagi umat ini untuk menghafal dan untuk memahaminya. Kalau belajar sekaligus beda dengan pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Dan itulah dalam riwayat kepada atharus sahabat, para sahabat mengatakan bahwa ta'allamul Qur'anal khamsa ayatin wa khamsa ayatin fa inna Nabi SAW kana ya'khudhu min Jibril khamsan. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwa Abu Aliyah mengatakan, belajarlah kalian kepada murid-muridnya 5 ayat. Kenapa? Karena sesungguhnya Rasulullah juga turun nggak sekaligus, sedikit-sedikit. Dalam riwayat ini 5 ayat. Ini menunjukkan mudah untuk memahami dan mudah untuk mempelajari. Nggak sekaligus dicekokin, jebret. Makanan 1 bulan dikasih 1 hari, gimana rasanya? Nah, secara akal demikian. Yang berikutnya adalah dengan turunnya Al-Quran berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa. Ini sebagai jawaban bahwa Islam itu bukan hanya sekedar teoristis, tapi ajaran yang aplikatif, yang betul-betul bentuk amalan, sesuai dengan amalan, sesuai dengan peristiwa. Dan ini luar biasa, ma'asyiral muslimin. Ini sangat luar biasa. Kemudian juga, jadi di antara hikmah Quran berangsur-angsur
berangsur-angsur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas itu dalil bahwa Al-Qur'an datang dari Allah. Ya, tanzilu min hakimil hamid min rabbil alamin. Allah subhanahu wa turun dari Rabbul alamin, Allah yang maha hakim, yang maha bijaksana, dan seterusnya. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Turunnya sesuai dengan peristiwa, turunnya sesuai dengan sebagai jawaban, sebagai bentuk Islam itu adalah amalan, bukan hanya teori, bukan hanya ajaran, tetapi hanya teori yang diaplikasikan dalam kehidupan, bentuk kehidupan sehari-hari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebagai penutup, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang akhlaknya Rasulullah. Apa jawabnya? Karena akhlaku sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Adalah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Semoga saya yang berbicara dan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah untuk mempelajari Al-Qur'an, mempelajari lafaznya dengan benar, menghafalnya, memahami dengan benar makna akan dengan kandungannya. Kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan dan juga menyampaikan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.